Saya Nadia Tresia Resa dengan NIM 1781171 dari kampus STIE Microskill jurusan akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas review pertemuan kedua sampai pertemuan ke-12 dari forum yang ada. Pada pertemuan kedua saya merespon pertanyaan dari apakah aturan Suterges itu hanya bisa untuk tabel frekuensi. Dengan aturan Suterges menentukan kelas K sama dengan 1 ditambah 3,322 log N, di mana N merupakan banyaknya data. Dalam penyajian data kuantitatif ke bentuk tabel frekuensi berkelompok, bertujuan untuk dapat memberikan informasi tentang keberadaan sekumpulan data dengan lebih baik dan cepat. Metode pengelompokan data ke dalam suatu kelas interval K dengan rentang ukuran yang sama akan memudahkan penganalisisan data. Beberapa metode pengelompokan data untuk membuat tabel distribusi frekuensi sudah diusulkan, di antaranya metode Suterges. Selain Suterges juga ada metode Scott. Aturan Suterges untuk distribusi frekuensi adalah pengelompokan objek ke dalam kelompok-kelompok berbentuk A sampai B yang disebut juga dengan kelas interval. Urutan kelas interval ini disusun melalui dari nilai data terkecil hingga nilai data terbesar. Untuk membuat daftar distribusi frekuensi, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan. Yang pertama itu menentukan rentang, yaitu data terbesar dikurangi data terkecil. Yang kedua menentukan banyaknya kelas interval yang diperlukan berdasarkan aturan Suterges dengan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. K merupakan banyaknya kelas, N sama dengan jumlah pengamatan. Kemudian menentukan panjangnya kelas interval menggunakan rumus P sama dengan rentang, di mana rentang didapat dari data terbesar dikurang data terkecil dibagi banyaknya kelas. Harga P diambil sesuai dengan ketelitian suatu data yang digunakan. Jika data yang digunakan berbentuk satuan, ambillah harga P teliti sampai satuan. Untuk data hingga sampai desimal, dan begitu seterusnya. Dan saya merespon dari pertanyaan yang diajukan teman saya, di mana diminta untuk mencari nilai rata-rata dan berapa orang yang harus mengikuti ujian remedial jika nilainya tidak memenuhi syarat rata-rata kelas. Yang mengikuti ujian remedial sebanyak 5 orang, karena rata-rata dari nilai di atas adalah 58,75 didapat dari rata-rata sama dengan total dari seluruh nilai dibagi dengan banyaknya jumlah data, yaitu 705 dibagi dengan 12, sehingga didapat 58,75. Sehingga siswa yang berada di bawah 58,75 harus mengikuti ujian remedial ulang. Selanjutnya, pada pertemuan ketiga, saya merespon forum dari pertanyaan di sini berkaitan dengan simpangan baku. Salah seorang teman saya menanyakan dari mana hasilnya kuadrat dari 12 dan bagaimana perhitungannya. Sebelumnya, simpangan baku atau disebut dengan standar deviasi merupakan salah satu teknik statistik yang digunakan untuk menjelaskan homogenitas dari sebuah kelompok. Simpangan baku juga dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana sebaran data dalam sampel serta hubungan antar titik individu dan min atau rata-rata nilai dari sampel. Langkah mencari simpangan baku. Langkah pertamanya, kita harus mencari nilai rata-rata atau min. Dari data yang ada di soal, diketahui bahwa ada 6 data dan kita menjumlahkannya, di mana 3 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 7 sama dengan 30, lalu kita bagi 6 sehingga dapatlah rata-rata 5. Langkah selanjutnya yaitu hitung varian data dengan cara menghitung simpangan atau selisih untuk setiap titik data dari nilai rata-rata. Nilai simpangan di setiap titik data kemudian dikuadratkan dan diselisihkan dengan kuadrat dari nilai rata-ratanya. Seperti kayak data pertama nilainya 3, lalu kita selisihkan dengan rata-rata, lalu kita kuadratkan. Setelah mendapatkan nilai varian, kita dapat menghitung simpangan baku dengan cara menguadratkan nilai variannya. Di sini diperoleh variansnya sama dengan 2, lalu kita kuadratkan untuk mendapatkan simpangan baku. Dari apakah perbedaan dari range interkuartil dan deviasi kuartil dan apakah sama fungsinya? Rank dari
suatu kelompok data pengamatan adalah selisih antara nilai minimum dan maksimum. Ranks hanya memperhitungkan dua nilai, yaitu nilai maksimum dan nilai minimum, yang tidak memperhitungkan semua nilai, sehingga sangat tidak stabil sebagai indikator dari ukuran penyebaran. Simpangan kuartil dihitung dengan cara menghapus nilai-nilai yang terletak di bawah kuartil pertama dan nilai-nilai di atas kuartil ketiga, sehingga nilai-nilai ekstrim baik yang berada di bawah ataupun di atas distribusi data hilang. Simpangan kuartil lebih stabil dibandingkan dengan ranks karena tidak dipengaruhi oleh nilai ekstrim. Namun, simpangan kuartil hanya memperhitungkan nilai kuartil pertama dan kuartil ketiga. Simpangan rata-rata merupakan penyimpangan nilai-nilai individu dari nilai rata-ratanya. Rata-rata bisa berupa min atau median. Untuk data mentah, simpangan rata-rata dari median cukup kecil sehingga simpangan ini dianggap paling sesuai untuk data mentah. Kuartil ranks artinya 50% dari data terletak dalam interval yang panjangnya sama dengan nilai interkuartil ranks. Rumusnya IR sama dengan Q3 dikurang Q1. IR sama merupakan interkuartil ranks. Q3 sama dengan kuartil 3, Q1 sama dengan kuartil 1. Sedangkan kuartil deviasi adalah interkuartil length dibagi dua, yang artinya jika kurva distribusi berbentuk simetris, maka jarak antara Q1 dan Q2 sama dengan jarak Q2 dengan Q3. Rumusnya QD sama dengan setengah dikali Q3 dikurang Q1, di mana QD merupakan kuartil deviasi, Q3 sama dengan kuartil 3, Q1 sama dengan kuartil pertama. Keduanya merupakan ukuran depresiasi absolut, artinya suatu ukuran depresi yang dipergunakan untuk membandingkan tingkat variasi beberapa kelompok data, di mana unit satuan, ukuran, banyak data, dan skala data yang sama. Kali ini saya merespon pertanyaan dengan apakah fungsi inferensi statistik dengan inference Bayes itu sama, dan bagaimana caranya agar kita lebih mudah untuk memahami teorema Bayes ini. Inference Bayes adalah metode inferensi statistik di mana teorema Bayes digunakan untuk memperbaharui probabilitas untuk hipotesis karena lebih banyak bukti atau informasi menjadi tersedia. Sedangkan statistik inferensial bertujuan untuk mengambil kesimpulan untuk populasi dengan menganalisis sampelnya. Penelitian inferensial diperlukan jika penelitian memiliki keterbatasan dana, sehingga untuk lebih efisien penelitian dilakukan dengan mengambil jumlah sampel yang lebih sedikit dan populasi yang ada. Pada penelitian inferensial dilakukannya prediksi dan asumsi untuk keterwakilan sampel dan populasi. Bayes inferensial merupakan teknik dalam statistik, merupakan metode inferensi statistik di mana fungsi dari inferensi statistik menjelaskan secara umum suatu populasi dengan menggunakan hasil sampel. Menurut saya fungsinya jelas berbeda. Selanjutnya, pada pertemuan keempat, saya mengajukan pertanyaan tentang apa yang dimaksud probabilitas suatu peristiwaan itu. Probabilitas adalah peluang atau kemungkinan dari suatu kejadian terjadi atau tidak dan seberapa besar kemungkinan kejadian tersebut berpeluang untuk terjadi. Probabilitas termasuk juga ke dalam teori kemungkinan atau peluang. Probabilitas juga dapat diartikan sebagai suatu cara untuk menyatakan kepercayaan atau pengetahuan terhadap seberapa besar peluang terjadinya suatu kejadian yang akan atau yang telah terjadi. Maksudnya probabilitas suatu kejadian itu kayak kita kayak gimana sih suatu kejadian itu atau suatu peristiwa itu mungkin terjadi. Misalkan kita melempar 2 buah mata dadu. Berarti probabilitasnya itu kayak seberapa besarnya peluang munculnya mata dadu 3, seberapa besar peluang munculnya mata dadu berjumlah 6. Saya mengajukan forum bagaimana hubungannya distribusi binomial ke normal. Sebelumnya, distribusi binomial adalah suatu distribusi teoretis yang menggunakan berandom distrik yang terdiri dari dua kejadian yang berkomplemen seperti sukses gagal, ya tidak, baik cacat, kepala ekor. Distribusi binomial memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, setiap percobaan hanya memiliki dua peristiwa seperti ya, tidak, sukses, gagal. Probabilitas suatu peristiwa adalah tetap, tidak berubah untuk setiap percobaan. Percobaan bersifat independen atau dengan pengembalian. Artinya, peristiwa dari suatu percobaan tidak mempengaruhi atau tidak dipengaruhi peristiwa dalam percobaan lainnya.
Jumlah atau banyaknya percobaan yang merupakan komponen percobaan binomial harus tertentu. Hubungan distribusi binomial dan normal, bila n besar sekali, distribusi binomial dapat disesuaikan dengan sedemikian rupa sehingga dapat didekati dengan distribusi normal standar. Forum, hal apa yang didapat oleh uji normalitas? Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak. Uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Metode klasik dalam pengujian normalitas suatu data tidak begitu rumit. Berdasarkan pengalaman empiris, beberapa pakar statistik, data yang banyaknya lebih dari 30, maka sudah dapat diasumsikan berdistribusi normal. Biasanya dikatakan sebagai sampel besar. Uji normalitas melaporkan nilai signifikasi atau P. Untuk memahami setiap nilai P, kita perlu mengetahui hipotesis nol terlebih dahulu. Dalam uji ini, hipotesis nol yang diajukan adalah data dari sampel kita mengikuti distribusi Gaussian, alias tidak ada perbedaan antara distribusi data kita dengan distribusi normal. Nilai P menjawab pertanyaan, jika hipotesis nol benar, seberapa besar kemungkinan bahwa sampel data kita menyimpang dari distribusi ideal? Jika nilai P yang dihasilkan di atas dari 0,05, maka kita menyimpulkan bahwa tidak ada perbedaan antara keduanya. Dengan kata lain, kita terdistribusi normal. Ingat, dalam uji beda, misalnya uji T, nilai P yang tidak signifikan, P lebih besar dari 0,05, menunjukkan tidak ada beda antara rata-rata kelompok yang dibandingkan. Saya mengajukan forum, jelaskan 3 cara untuk menguji reliabilitas suatu tes. Sebelumnya, uji reliabilitas menurut Sugiono 2005 adalah serangkaian pengukuran atau serangkaian alat ukur yang memiliki konsistensi bila pengukuran yang dilakukan dengan alat ukur itu dilakukan secara berulang. Sedangkan menurut Sukaji 2000, uji reliabilitas adalah seberapa besar derajat tes mengukur secara konsisten sasaran yang diukur. Reliabilitas dinyatakan dalam bentuk angka, misalnya sebagai koefisien. Koefisien yang tinggi berarti reliabilitas yang tinggi. Sedangkan menurut Anastasia dan Susana 1997, reliabilitas adalah sesuatu yang merujuk pada konsistensi skor yang dicapai oleh orang yang sama ketika mereka diuji ulang dan dengan tes yang sama pada kesempatan yang berbeda, atau dengan seperangkat butir-butir ekuivalen yang berbeda, atau di bawah kondisi pengujian yang berbeda. Ada 3 cara menguji reliabilitas suatu tes. Yang pertama itu tes tunggal, adalah tes yang terdiri dari satu kelompok tes yang diberikan terhadap sekelompok subjek dalam suatu kali pengetesan, sehingga dari hasil pengetesan hanya diperoleh satu kelompok data. Yang kedua, metode tes ulang. Dalam menggunakan metode ini, pengetes hanya memiliki satu seri tes, tetapi dicoba 2 kali. Kemudian hasil kedua kali tes tersebut dihitung korelasinya. Pada umumnya, hasil tes kedua cenderung lebih baik daripada hasil tes pertama. Hal ini tidak jadi masalah karena pengetes harus menyadari akan adanya pratik efek atau carryover efek. Yang penting adalah kesejajaran hasil. Yang ketiga, tes ekuivalen adalah 2 buah tes yang mempunyai kesamaan tujuan, tingkat kesukaran dan susunan, tetapi butir-butir soal yang berbeda. 2 buah tes yang paralel, misalnya bahasa Inggris seri A yang akan dicari reliabilitasnya, dan tes seri B dites kepada sekelompok siswa yang sama. Setelah itu, hasil keduanya dikorelasikan. Koefisien korelasi dari kedua hasil tes inilah yang menunjukkan koefisien reliabilitas tes seri A. Jika koefisiennya tinggi, maka tes tersebut dapat dikatakan reliable. Itu koefisien produk momen dan apa fungsinya? Korelasi produk momen merupakan alat uji statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis asosiatif, uji hubungan dua variabel bila datanya berskala interval atau rasio. Produk momen atau sering disebut korelasi Pearson ini sering dijumpai pada beberapa analisis, yaitu pada analisis validitas dan analisis uji hipotesis hubungan antar variabel dependen dan independen. Nilai koefisien korelasi produk momen ini disimbolkan dengan huruf R, yang mana pada uji validitas dianalisis dengan membandingkan antara nilai R hitung dengan nilai R tabel, sedangkan pada uji hipotesis,
Hubungan antara variabel dianalisis seberapa besar nilai R tersebut yang akan menggambarkan seberapa kuat hubungan antar variabel. Fungsi KPM sendiri sebagai salah satu statistik inferensia adalah untuk menguji kemampuan generalisasi signifikasi hasil penelitian. Saya mengajukan forum bagaimana jika terdapat item yang tidak valid setelah dilakukannya uji validitas produk moment person. Jika setelah dilakukan validitas produk moment person correlation terdapat item yang tidak valid, maka ada beberapa pilihan solusi yang dapat dilakukan. Yang pertama, mengulang dan mengganti dengan soal lain. Artinya kita mengulang atau menguji ulang angket atau soal ke dalam uji validitas produk moment person. Yang kedua, mengulang angket dan dibagikan kepada respon lagi tanpa harus diganti soalnya. Di sini artinya kita membagikan angket yang sama tetapi kepada orang-orang yang berbeda atau responden yang berbeda, lalu hasilnya kita uji kembali ke dalam uji validitas produk moment person. Yang ketiga, tidak mengubah soal dan tidak membagikan ulang angket kepada responden. Namun, angket yang tidak valid tersebut di drop out dengan cara item yang valid masih dapat menggambarkan dan mengukur variabel yang teliti. Artinya, angket-angket atau hasil yang tidak valid kita keluarkan dari uji sehingga hanya menghasilkan item-item yang masih valid atau reliable, yaitu reliabilitas tes tunggal. Tes tunggal adalah tes yang terdiri dari suatu set yang diberikan terhadap sekelompok subjek dalam suatu kali pengetesan, sehingga dari hasil pengetesan hanya diperoleh satu kelompok data, di mana butiran-butiran angket yang kita peroleh hanya kita bagikan kepada satu kali responden dalam satu kali pembagian, lalu langsung kita uji untuk melihat apakah data tersebut reliable atau tidak, hanya satu kali pengecekan. Selanjutnya pada pertemuan ke-8 saya mengajukan forum apa itu uji linearitas. Linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Uji ini biasanya digunakan sebagai persyaratan dalam analisis korelasi atau regresi linear. Selanjutnya, bolehkah menggunakan dua analisis sekaligus dalam suatu penelitian, yaitu regresi sederhana dan regresi berganda? Dalam suatu penelitian, boleh dan sangat lazim digunakan beberapa cara analisis bila hipotesisnya memang lebih dari satu. Untuk hipotesis yang hanya melibatkan satu independen dan satu dependen, dapat digunakan regresi linear Brevet sederhana. Kalau independennya lebih dari satu, dapat digunakan regresi linear ganda. Dicermati lebih dahulu kalau hipotesis yang melibatkan hanya dua variabel itu sekaligus dapat menjawab juga ketika menggunakan regresi ganda, maka tidak perlu lagi menggunakan regresi sederhana. Selanjutnya, mengapa dilakukannya pengujian keberartian arah regresi? Dilakukan untuk menguji apakah koefisien regresi yang didapatkan signifikan berarti atau tidak, atau apakah koefisien regresi yang diperoleh memberikan hubungan yang signifikan atau berarti pada penelitian. Mengajukan forum apa yang dimaksud transformasi data komput. Transformasi atau perubahan data digunakan untuk memodifikasi nilai-nilai yang telah ada. Hal ini dilakukan apabila dalam suatu analisis mensyaratkan distribusi tertentu, umumnya berdistribusi normal, di mana transformasi komput akan menciptakan variabel baru atau memodifikasi nilai-nilai variabel untuk setiap case. Transformasi yang dapat dilakukan dengan komput adalah transformasi numerik dan string. Komput berguna untuk membuat variabel baru berbasis variabel lama dengan formula tertentu. Apa saja kegunaan dari transformasi data? Transformasi data tidak hanya dapat digunakan untuk mengatasi ketidaknormalan data, tetapi juga dapat digunakan untuk mengatasi pelanggaran asumsi lainnya, seperti linearitas dan homogenitas varians pada uji beda. Meskipun umum digunakan, namun penggunaan transformasi data sendiri juga tidak lepas dari pro dan kontra. Jika transformasi data dilakukan, maka data yang ditampilkan dalam laporan kita tetaplah data asli. Namun, data yang digunakan untuk uji statistik parametrik menggunakan data transformasi. Jika uji statistik dilakukan untuk mengkorelasi dua atau lebih variabel, maka setiap variabel juga harus mentransformasikan dalam bentuk yang sama. Artinya, dalam contoh di atas, variabel IQ juga harus ditransformasi ke bentuk SQRT
Jenis-jenis transformasi data itu ada transformasi square, transformasi logaritma, transformasi arcis, transformasi square, transformasi kubik, transformasi inverse, transformasi inverse square root, transformasi inverse square, transformasi inverse kubik, transformasi reverse chord. Transformasi data merupakan upaya yang dilakukan dengan tujuan utama untuk mengubah skala pengukuran data asli menjadi bentuk lain, sehingga data dapat memenuhi asumsi-asumsi yang mendasari analisis seragam. Catatan penting mengenai transformasi data. Data yang ditampilkan pada laporan Anda tetap data yang asli, sedangkan data transformasi hanya untuk membantu Anda untuk membuat data asli memenuhi asumsi-asumsi analisis seragam. Ajukan forum, apa itu uji asumsi klasik? Uji asumsi klasik adalah uji yang harus kita penuhi sebelum kita memulai uji regresi. Uji asumsi klasik dasarnya ada 4, yaitu uji normalitas, uji multikornelitas, uji autokorelasi, dan uji heterokodisitas. Kenapa harus pakai uji asumsi klasik dahulu sebelum meregresi? Menurut Ghazali 2016, agar sebuah penelitian mendapatkan hasil regresi yang layak dan dapat dipercaya, maka harus memenuhi uji asumsi klasik. Setiap uji asumsi klasik punya ketentuannya sendiri. Lalu, jika semua ketentuan tersebut terpenuhi, maka model analisisnya layak untuk digunakan agar hasil penelitiannya tidak terjadi bias yang sangat besar. Uji normalitas bertujuan untuk melihat apakah variabel independen dan dependen tersebar secara normal atau tidak. Lalu bagaimana jika tidak normal? Jika tidak normal, maka hasil analisis regresi bisa dikatakan kurang dipercaya karena mempunyai bias kesalahan yang tinggi. Namun, kita tidak harus selalu mengulang dari uji yang kita lakukan. Pada pertemuan 11, saya mengajukan forum apa itu reduksi data pada statistik. Reduksi data adalah proses analisis untuk memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, mengabstraksikan, serta mentransformasikan data yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Mereduksi data berarti membuat rangkuman, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, mencari tema dan pola, serta membuang yang dianggap tidak perlu. Apa itu uji hipotesis dua pihak? Uji dua pihak digunakan bila hipotesis 0 berbunyi sama dengan dan hipotesis alternatif berbunyi tidak sama dengan. Dalam distribusi statistik yang digunakan terdapat dua daerah kritis pada masing-masing ujung distribusi. Luas tiap ujung adalah setengah alfa. Haruskah seorang penelitian mengulang kembali tesnya jika hipotesis nihil yang diajukan diterima atau tidak sesuai dengan apa yang digambarkan dalam kerangka berpikir? Para penelitian tidak diharuskan kembali ke lapangan untuk mencari data kembali, dan mereka tidak dianggap gagal dalam melakukan penelitian. Para peneliti dalam hal ini langsung dapat mengambil kesimpulan atau menginterpretasikan hasil analisisnya berdasarkan kepada hasil uji testing yang telah dilakukan. Proses uji testing tidak sama dengan proses membuktikan dalam ilmu matematika. Testing hipotesis tidak sama dengan membuktikan. Dalam membuktikan rumus atau soal yang diajukan dalam matematika, seorang harus mengulang kembali jika mereka belum bisa membuktikan formula yang diajukan. Sedangkan dalam uji hipotesis, peneliti langsung dapat memasukkan pada dua kemungkinan yang ada, yaitu ditolak atau diterimanya hipotesis tersebut. Perbedaan uji pihak kiri dan uji pihak kanan. Uji pihak kiri digunakan apabila hipotesis 0 berbunyi lebih besar sama dengan dan hipotesis alternatif berbunyi lebih kecil. Uji pihak kanan digunakan apabila hipotesis 0 berbunyi lebih kecil sama dengan dan hipotesis alternatif berbunyi lebih besar. Syarat sampel yang digunakan dalam pengujian. Yang pertama itu ada sampel yang digunakan dalam pengujian adalah sampel acak sederhana. Varian populasi atau sigma quadrat varians diketahui. Ketiga, sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau ukuran banyaknya sampel cukup besar. Biasanya, ukuran sampel cukup besar yang sering digunakan adalah lebih dari 30. Langkah-langkah uji chi-square. Uji chi-square adalah alat uji statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah dua variabel memiliki hubungan secara signifikan.
Kedua variabel yang diuji merupakan variabel kategorik dan disusun dalam bentuk tabel kontingensi. Langkah-langkah uji chi-square yang pertama menetapkan hipotesis, yang kedua menetapkan tingkat signifikan atau alfa, yang ketiga melakukan pengujian statistik uji chi-square menggunakan tabel kontingensi, yang keempat menentukan titik kritis, yang kelima pengambilan keputusan. Sekian review forum dari pertemuan 2 sampai pertemuan 12 yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.